Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilila Amelia Sibuan dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, dari Fakultas Pendidikan Ekonomi kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait mengenai materi tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama, apa sih evaluasi pendidikan yang baik itu? Evaluasi pendidikan yang baik adalah evaluasi yang dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi pembelajaran itu sendiri. Kemudian, karakteristik alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat memberikan data yang akurat, sesuai dengan fungsinya dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Kemudian, Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik, ada 8, yaitu yang pertama, valid. Artinya, suatu alat ukur jika betul-betul mengukur apa yang diukur secara tepat. Kedua, reliable. Artinya, suatu alat ukur jika ia mempunyai hasil yang konsisten. Dan yang ketiga, relevan. Artinya, alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, representatif. Yang artinya, materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Kelima, praktis, yang artinya mudah digunakan jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat. Keenam, diskriminatif, yaitu alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Ketujuh, spesifik, artinya suatu alat ukur disusun khusus untuk objek yang diukur. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, proporsional, yang artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, maupun mudah. Kemudian ada ciri-ciri evaluasi menurut J. Mursell dalam bukunya yang berjudul Successful Teaching. Adalah yang pertama, evaluasi dan hasil, yang kedua, evaluasi dan transfer, dan yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar. Kemudian ada beberapa model evaluasi. Dijelaskan dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Misalnya, Said Hamid Hasan mengelompokkan model evaluasi menjadi 2, yaitu yang pertama, model evaluasi kuantitatif yang meliputi diantaranya adalah model Taylor, model teoretik Taylor, dan Major, model pendekatan sistem Alkin, model content stake, model CIPP, model ekonomi mikro. Dan yang kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi diantaranya adalah model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Selanjutnya, pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi itu ada 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Untuk pendekatan tradisional adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode mengajar yang relatif tetap atau disebut monoton setiap kali mengajar. Dan yang kedua, untuk pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi, baik itu dari konteks, input, proses, maupun produk. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.